Pemirsa, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas merilis pernyataan akhir tahun 2021 yang berisi hasil kajian tentang kebijakan pemerintah dalam setahun terakhir. Nah, salah satu kajian Lemhanas mengusulkan dibentuknya Kementerian Keamanan Dalam Negeri serta Dewan Keamanan Nasional yang nantinya akan menaungi Polri. Gubernur Lemhanas Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo dalam pernyataan akhir tahun 2021 menyatakan perlu adanya lembaga politik setingkat kementerian guna merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri. Kehadiran lembaga baru ini dinilai penting dalam merumuskan kebijakan persoalan keamanan dalam negeri. Meski begitu, usulan pembentukan lembaga ini tak harus membentuk kementerian baru. Saat ini Kementerian Dalam Negeri juga memiliki fungsi keamanan, meskipun diakui juga beban fungsi Kementerian Dalam Negeri sudah cukup banyak. Pelaksananya siapa? Ya. Di dalam negeri itu di situ fungsinya secara konkret itu adalah keamanan ketertiban masyarakat, karena kepentingan dari Kementerian Dalam Negeri itu adalah pada masyarakat. Di situ ada keamanan dan ketertiban masyarakat, dan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban itu perlu ada penegakan hukum, gitu. Nah itu Polri, gitu ya. Sehingga memang seyogyanya memang Polri diletakkan di bawah salah satu kementerian. Sementara ini kita bicara tentang Kementerian Dalam Negeri. Dan karena Polri seperti TNI itu adalah sebuah lembaga operasional. Lembaga operasional tidak bisa untuk merumuskan kebijakannya sendiri. Kebijakan itu harus dirumuskan dari tingkat menteri, yaitu lembaga yang bersifat politis, gitu. Nah, karena ini adalah kepentingannya pemerintah. Nah, dari situ perumusan kebijakan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga operasional. Untuk pertahanan itu TNI, untuk penegakan hukum dan Kamtibmas itu polisi. Tapi mengingat bahwa Mendagri ini sudah begitu penuh ya, padat, maka apabila memang bahwa portofolio Mendagri itu sudah bebannya terlalu berat, maka kita bisa lepaskan fungsi keamanan dalam negeri itu dari Mendagri dan kita bentuk tersendiri. Usulan Gubernur Lemhanas mendapat reaksi dari anggota Komisi 3 DPR RI. Pernyataan Lemhanas dinilai semakin menambah beban lembaga dan badan setingkat kementerian yang seharusnya disederhanakan. Karena belakangan ini, di tahun-tahun belakangan, banyak usulan dari masyarakat untuk menyederhanakan badan-badan negara. Ya, terlalu banyak kita komisi ini, komisi itu, dewan ini, dewan itu, ya, sehingga lebih birokratis. Kita fraksi Gerindra, saya pikir yang ada sekarang sudah baik, kita jangan terlalu banyak eksperimen, nanti kasihan rakyatnya. Selain itu, usulan Polri di bawah kementerian juga dikhawatirkan akan terindikasi praktik politik yang berpotensi mengganggu stabilitas institusi Tribrata. Meski begitu, DPR meminta usulan pembentukan kementerian yang akan menaungi Polri dikaji secara matang terlebih dahulu sebelum nantinya dirumuskan. Saya pikir apa yang disampaikan itu sebaiknya sudah melalui kajian dulu yang matang sebelum kemudian dilemparkan ke publik. Apalagi kemudian yang menyampaikan itu adalah pejabat di sebuah lembaga yang kita juga sama-sama tahu nanti bisa berpengaruh atau kemudian menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Sebelumnya, Gubernur Lemhanas juga menggarisbawahi bahwa tak hanya Polri, institusi seperti BNPT juga akan dinaungi lembaga tersendiri setingkat kementerian seperti halnya TNI yang berada di bawah komando Kementerian Pertahanan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk mendalaminya, kita akan langsung tanyakan kepada Gubernur Lemhanas, Letjen Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore. Ya, Pak Agus, Anda mengusulkan dibentuknya Dewan Keamanan Nasional dan juga Polri di bawah sebuah kementerian, begitu. Sebenarnya urgensinya apa, Pak? Seberapa penting Dewan Keamanan Nasional ini? Kita soal penting dan tidak penting itu bagaimana kita cara memandangnya. Oke. Karena kepentingan itu dan yang sekarang belum ada itu adalah memenuhi kaidah-kaidah good governance atau kepemerintahan yang baik, yaitu bahwa untuk saat ini
apabila Polri itu diletakkan langsung di bawah Presiden, maka tidak mungkinlah Presiden itu meluangkan waktunya, tenaganya hanya untuk mengurus Polri, menyusun kebijakan untuk Polri, dan menyusun anggaran untuk Polri. Jangan-jangan nanti Polri malah diserahkan kepada Mensesnek atau Menseskap. Dan dengan demikian maka Polri itu merumuskan kebijakannya sendiri. Polri itu merumuskan anggarannya sendiri, melaksanakannya sendiri, mengawasi sendiri, mengevaluasi sendiri. Itu kan tidak memenuhi kaidah-kaidah kepemerintahan yang baik karena tidak ada checks and balances. Semua dilaksanakan dalam satu lembaga. Itu sebetulnya faktor utama yang menentukan kemendesakan. Oke, apakah ini artinya Lemhanas melihat bahwa tafsir keamanan, tafsir penegakan hukum saat ini belum berjalan dengan baik begitu? Contohnya begini, Polri sudah melaksanakan dengan baik sekali secara efektif tentang penindakan aksi-aksi teror, dan kemudian juga untuk mengadakan tindakan represif terhadap aksi-aksi teror. Tapi juga penindakan terhadap aksi teror dalam wujud peran Polri untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, itu bukan itu saja. Sekarang kita lihat Polri mewujudkan deradikalisasi. Deradikalisasi itu tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja, misalnya BNPT. BNPT itu pun juga perlu untuk bekerjasama dengan Polri. Nah, misalnya BNPT mempunyai program untuk deradikalisasi. Perlu BNPT bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dukungan anggaran agar programnya itu bisa dilaksanakan dengan baik. BNPT pun di dalam rangka deradikalisasi perlu bekerja sama dengan Kementerian Agama tentang arahan-arahan untuk pendidikan-pendidikan yang bersifat agama khususnya Islami. BNPT pun juga perlu untuk bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memantau mereka ex-pejuang-pejuang ISIS yang kembali ke Indonesia dan sudah mencair di dalam masyarakat. Nah, ini kalau dilaksanakan sendiri-sendiri tanpa ada payung sebuah kebijakan nasional, ini bisa jadi seperti sekarang kita bertanya, sebetulnya Polri itu melaksanakan kebijakan siapa? Gitu. Nah, ini perlu untuk dipayungi dan itu bukan saja untuk Polri saja. Jadi ini masalahnya ada kelanjutan dari reformasi sektor keamanan yang bisa memayungi semua lembaga pelaksana dalam fungsi keamanan dalam negeri, seperti misalnya BNPT, seperti misalnya imigrasi, kalau kita ingin memasukkan imigrasi di dalam perspektif keamanan, seperti misalnya Bea Cukai, seperti misalnya Bakamla, itu perlu dipayungi oleh sebuah kebijakan nasional. Baik, Pak Agus, nantinya jika kemudian kita asumsikan usulan ini diterima begitu, akan seperti apa struktur organisasi dari Dewan Keamanan Nasional ini? Siapakah yang akan kemudian menjalankannya? Apakah terdiri dari polisi-polisi juga atau bagaimana, Pak? Dewan Keamanan Nasional itu adalah sebuah lembaga yang berbeda dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Kalau Kementerian Keamanan Dalam Negeri itu seperti kementerian-kementerian lainnya, hanya mempunyai fungsi pada lingkup portofolio keamanan dalam negeri. Nah, Dewan Keamanan Nasional itu bisa dibentuk sebagai sebuah badan yang bisa memantau perkembangan setiap saat di seluruh Indonesia dalam aspek keamanan. Mulanya memang badan tersebut dimaksudkan untuk memantau portofolio keamanan. Tetapi sebetulnya pada akhirnya badan ini akan sangat bermanfaat sebagai badan pembantu presiden.
badan pembantu presiden agar presiden bisa membuat keputusan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan nasional, tidak saja di dalam fungsi keamanan, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan dalam fungsi apapun. Dan strukturnya itu adalah sebetulnya itu ada pada Dewan Ketahanan Nasional. Kalau kita telusuri sejarah, maka sebetulnya Wantanas itu sudah berasal dari Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Baik, terima kasih Pak Agus sudah membagi informasi kepada kami di Kabar Petang. Nanti kita akan tunggu seperti apa tanggapan dari pihak-pihak terkait. Selamat sore.